Kita masih di percakapan gonjang-ganjing atau keriuhan soal mundurnya Pak Airlangga Hartarto yang sebagian orang merasa terkejut dan yang lainnya biasa-biasa saja ya. Yang kaitannya dengan persoalan tuduhan bahwa di balik itu semua ada intervensi rezim kekuasaan ya alias Pak Jokowi yang doyan dengan cawe-cawe yang akan mengamankan jalannya pembangunan atau keberlanjutan dari IKN ya, dengan mengakuisisi, wah kayak perusahaan aja, ya mengambil alih tongkat kepemimpinan, memastikan Gibran aman di periode-periode kontestasi politik yang akan datang. Nah, kita akan diskusikan ini di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel kita bersama, sekolahnya publik, tempat kita belajar untuk memahami di belakang pemikiran para elit-elit politik, apakah mereka berpikir pada konteks berpikir garis lurus, artinya tidak punya motif apa-apa, selain mencoba untuk menanggapi segala sesuatu, ya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam narasi yang rasional, berbasis data, ya evidence base, ya berbasis pada fakta-fakta yang bisa dicek dan divalidasi di lapangan. Nah, teman-teman, kita akan bahas itu, tetapi saya masih ingatkan teman-teman, silakan kunjungi ya website kita bukanpartaipolitik.com. Teman-teman kalau punya kerinduan atau keinginan untuk menayangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk tulisan dan ngetem di website Bukan Partai Politik, ada ruang yang disiapkan. Di situ ada ruang menunya adalah dialektika. Ada kolom penulis dan opini publik ya. Kolom penulis itu nanti akan diberikan buat mereka-mereka yang memang konsisten di dalam konteks menyampaikan pikiran-pikiran, dan opini publik ya bisa teman-teman sesekali ya. Jadi itu ruang yang bisa kita sediakan. Nah, kembali kepada persoalan tentang gonjang-ganjing atau kisruhnya tuduhan, dugaan, patut diduga bahwa Pak Jokowi adalah aktor atau sutradara di balik semua ini yang selalu doyan dengan cawe-cawenya ya, jurus cawe-cawe. Begitu ya. Bagaimana seandainya Pak Jokowi benar-benar melakukan itu, dan bagaimana seandainya Gibran ya nantinya kalau bukan Pak Jokowi, Gibran yang akan menjadi ketua umum. Sementara ada counter dari Pak Nurdin Halid sebagai petinggi-petinggi Partai Golkar yang juga mengatakan bahwa ya ada mekanisme Golkar yang tidak memungkinkan orang ujuk-ujuk atau secara insan bisa kemudian menjadi ketua umum ya. Nah, bagaimana kemudian kita memahami itu? Begini teman-teman. Ya, sekali lagi bahwa bicara tentang politik dan sistemnya itu sudah jelas bahwa politik itu adalah sebuah mekanisme yang legal, mekanisme yang sah, mekanisme yang kita sebut sebagai mekanisme demokrasi yang memungkinkan bahwa setiap orang dapat memegang ya tampuk kepemimpinan atau jabatan publik tertinggi di republik ini, presiden dan yang lain-lain, wakil presiden, dengan cara dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia ya, bukan semua rakyat Indonesia tapi mayoritas dengan mekanisme pemilu, dan pada akhirnya mengantar Pak Prabowo dan juga Giro sebagai calon terpilih, bukan terpilih, calon terpilih, tapi terpilih sebagai presiden ya, presiden terpilih lah ya, dan wakil presiden terpilih. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita menilai terkait dengan persoalan mundurnya Pak Airlangga Hartarto ya? Oh itu ada tekanan ya, tekanan politik dan sebagainya. Ya sudah pasti, ya. Itu sudah pasti. Dan persoalannya apakah itu tidak baik? Ya saya kira keputusan sebuah mundur itu kan ditimbang untuk kebaikan ya, bukan hanya kebaikan Pak Airlangga tetapi kebaikan partai, dan bisa juga Pak Hartarto berpikir dalam jangkauan untuk kebaikan bangsa dan negara, bisa juga untuk kebaikan apa yang disebut dengan keberlangsungan IKN, sehingga harus ada pihak-pihak yang kemudian bisa menjamin itu. Nah, inilah yang menjadi suatu hal yang penting untuk kita pahami, bahwa ketika orang berpikir tentang kekuasaan, berpikir tentang politik itu, tidak bisa kemudian kita berpikir bahwa itu jauh dari sebuah kontestasi. Namanya saja kontestasi, orang mau menang. Ya, orang mencari cara-cara bagaimana bisa menang, tetapi tentu cara-cara yang legal, ya, bukan cara-cara yang inkonstitusional. Nah, bagaimana kita menanggapi dengan cawe-cawe dan kemungkinan Jokowi atau Gibran bisa masuk di dalam? Namanya saja politik ya, istilahnya dalam sepak bola namanya saja bola. Bola itu bundar ya, dia tidak memihak kepada siapapun. Pada injury time pun maka terjadi sesuatu situasi yang kemudian tidak
Ya, bisa saja tidak bisa diprediksi ya. Bisa saja Pak Jokowi atau Gibran menjadi ketua Golkar. Menurut saya itu hal yang sangat mungkin karena di dalam politik ya sekali lagi everything ya punya kemungkinan ya. Semuanya punya kemungkinan kecuali ya membangkitkan orang mati ya seperti itu. Nah, tentu itu legal ya, ada sebuah mekanisme kepartaian yang bisa kemudian membuat suatu diskresi untuk mengubah, meredefine, mendefinisikan kembali tentang kebijakan-kebijakan ya yang menyangkut tentang aturan-aturan mekanisme pemilihan ketua ya, bisa saja poinnya ditambah ya, pertimbangan-pertimbangannya ditambahkan atau dikurangi dan sebagainya sehingga ya Pak Jokowi dan juga Gibran bisa masuk sebagai ketua umum Partai Golkar ya, itu menjadi hal yang mungkin. Nah, bagaimana kemudian kita melihat dari perspektif kebijakan? Begini, teman-teman ya, sejauh yang saya ketahui, kita sudah tahu bahwa mekanisme kebijakan itu adalah suatu instrumen ya, alat untuk memastikan bahwa dengan segala keterbatasan sumber daya dan sebagainya, ya sebuah kebijakan bisa mengeksekusi ya, sebut saja kemudian mampu memberikan solusi bagi persoalan-persoalan di dalam kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Tetapi persoalannya, kita tahu bahwa untuk bisa mengamankan sebuah kebijakan, butuh yang namanya support system mayoritas. Ya, support system mayoritas itu artinya kita membutuhkan ya dukungan-dukungan dari banyak orang. Dalam proses politik di hulu, yaitu pemilihan, ya pemilihan seorang presiden misalkan, maka ya butuh dukungan mayoritas yang kita sebut suatu mayoritas koalisi partai dan dimasuk di dalamnya adalah koalisi masyarakat ya, koalisi konstituen, koalisi rakyat yang punya hak suara untuk memberikan suara siapa yang akan memimpin bangsa dan negara ini untuk next periode. Nah, di dalam konteks pengambilan keputusan ya, pengesahan tentang kebijakan itu di dalam parlemen membutuhkan habis dukungan mayoritas suara parlemen. Nah, karena itu akan ada yang namanya lobby-lobby, akan ada yang namanya omong sana omong sini ya, tawarkan sana, tawarkan sini, kamu nanti kalau ini dapat ini, kamu juga bisa mengeksekusi dan sebagainya, tapi kamu harus menyetujui tentang kebijakan ini dan sebagainya. Itu semua merupakan bagian ya in part dari karakter ya, dari watak dari sebuah politik, yaitu bicara tentang bagaimana menghimpun ya dukungan-dukungan mayoritas sehingga lobby-lobby terjadi pembicaraan di sana sini, kamu maju, kamu mundur dan sebagainya, nanti kita akan buat begini, kalau deal kita eksekusi dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi bahwa IKN ini jelas sekali ya, IKN itu membutuhkan support system, dukungan parlemen ya. Karena itu parlemen itu harus dikuasai ya, dalam artian ya tentu di sana sudah ada pihak yang menghadang, yaitu pihak merah. Dalam hari ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang siap membabat kebijakan-kebijakan apapun. Dan dalam konteks ini Prabowo dan Gibran dan juga tentu Jokowi ya harus bisa mengamankan ya kebijakan-kebijakan tentang IKN ini sehingga harus dikalkulasi, dihitung sedemikian rupa kemungkinan bagaimana bisa memenangkan ya kebijakan-kebijakan untuk terus mengucurkan dana bagi pembangunan IKN, membuat sebuah kebijakan investasi dan sebagainya, hilirisasi dan sebagainya, itu merupakan sebuah ya bagian yang tidak terpisah dari sebuah yang disebut dengan bargaining position atau posisi tawar, saling menawar, who get what, siapa dapat apa. Jadi kalau nanti yang memimpin adalah Pak Jokowi atau Gibran, ya itu tidak masalah. Itulah hakikat, itulah karakter dari sebuah sistem politik yang ada ya. Nah, jadi kalau ada kemudian suara-suara yang mengatakan bahwa wah presiden cawe-cawe, saya harus mengatakan bahwa presiden dalam konstelasi politik harus cawe-cawe dalam pengertian dan batasan tertentu, bukan partai politik.